Halo semua, kembali lagi di channel Bochnime. Sebelum kita mulai, klik tombol subscribe dan aktifkan notifikasinya supaya kalian tidak ketinggalan info dan teori terbaru mengenai One Piece. Sekarang lanjut ke pembahasan. Kali ini Mimin Bochnime melanjutkan scene selanjutnya. Oh ya, sebelum biar terus bisa berinteraksi dengan kalian, subscribe di channel ini ya, dan bantu ramein video Mimin juga. Oke, yuk kita bikin One Piece makin rame lagi. Melanjutkan cerita dari bagian sebelumnya, kali ini fokus kembali ke pusat kota di Pulau Hachinosu. Di sana, Shanks dan Mihawk tengah bekerja sama menghadapi para awan dengan intensitas tinggi. Awalnya, mereka berhadapan dengan 4 musuh kuat Kurohige, Barbel, Silver Medalist, serta seorang kapten raksasa tangguh yang berasal dari luar Elbaf. Namun tak lama berselang, Shanks berhasil menumbangkan si kapten raksasa itu lewat rangkaian tebasan cepat yang menggabungkan haki superior, kemahiran pedang, serta kecepatan luar biasa. Kini, hanya tersisa 3 lawan, Kurohige, Barbel, dan Silver Medalist. Meski jumlah mereka berkurang, pertarungan tetap ganas dan penuh variasi teknik dari kedua kubu. Shanks salah satunya meluncurkan tebasan spesial yang memunculkan aura Griffin raksasa disertai haki masif. Pedang merahnya kali ini tidak bertransformasi total menjadi Griffin, melainkan hanya memancarkan auranya saja. Aura itu syarat energi dan haki kuat menciptakan ledakan dampak dahsyat di sekitar area. Sementara Mihawk menampilkan beragam tebasan kegelapan, mulai dari skala kecil yang presisi hingga serangan luas yang menghancurkan. Kombinasi serangan keduanya benar-benar menyulitkan musuh. Namun pihak lawan juga tidak kalah kreatif. Kurohige kerap menyerang Shanks dengan variasi baru dari kegelapan Yami Yami Nomi, sementara ke Mihawk dia lepaskan gelombang gempa dahsyat berkat Gura-Gura Nomi. Barbel sendiri memamerkan penguasaan luar biasa dalam memadukan haki dengan karate manusia ikan. Shanks sempat berkomentar bahwa gaya Barbel memang lebih banyak, tapi dari segi kekuatan murni belum tentu melebihi Sunbelt yang dulu terkenal dengan haki sangat tangguh. Rayleigh dan Gaban, Sunbelt juga termasuk petarung elit dengan haki kelas atas. Silver Medalist pun terus bertarung mati-matian, mengandalkan teknik bela diri tingkat tinggi plus haki kuat, sehingga keberadaannya sama sekali tidak bisa diremehkan. Seiring berjalannya waktu, area sekitar semakin porak-poranda akibat bentrokan dahsyat dari kedua pihak. Tiba-tiba, serangan es mengejutkan menghantam Shanks dan Mihawk. Untungnya keduanya langsung melompat menghindar. Serangan es itu berasal dari Kuzan yang kini ikut turun tangan di pusat kota. Mantan admiral itu sebelumnya sempat kelelahan dan terluka parah dari pertarungan sebelumnya, lalu memulihkan diri untuk kembali bertarung. Awalnya, Kuzan berniat melanjutkan duel melawan Beckman. Namun saat bergerak ke arah sana, Van Auger tiba-tiba muncul di sisinya lewat teleportasi. Van Auger langsung menghentikannya, mengingatkan bahwa situasi di tengah kota jauh lebih kritis setelah kapten raksasa tadi tumbang di tangan Shanks dan Mihawk. Kurohige, Barbel, serta Silver Medalist sangat membutuhkan bantuan tambahan. Lebih baik Kuzan bergabung ke sana menghadapi duo Shanks-Mihawk. Kuzan sempat kesal dan menolak karena ingin balas dendam ke Beckman, tapi dia sadar kalau menolak permintaan Van Auger bisa merusak posisinya. Kepercayaan para komandan Titan serta Kurohige terhadapnya akan menurun, padahal Kuzan masih butuh keleluasaan bergerak di dalam kelompok bajak laut itu. Dari sikapnya terlihat jelas bahwa Kuzan sebenarnya mata-mata dari pihak lain yang menyusup untuk memantau bajak laut Kurohige, sehingga dia terpaksa menuruti dan langsung diteleportasi Van Auger ke pusat kota. Begitu Kuzan muncul, Mihawk langsung angkat bicara. Dia mengaku tak menyangka mantan admiral sekelas Kuzan mau bergabung dengan bajak laut Kurohige. Namun di dunia yang kacau balau seperti sekarang, segala kemungkinan memang bisa terjadi. Dengan mata tajamnya, Mihawk sebenarnya mencium ada yang aneh dari keputusan Kuzan ini. Pasti ada motif tersembunyi. Tapi Mihawk memilih tak memusingkannya, karena Kuzan sudah menyerangnya berarti dia musuh, dan Mihawk akan melawannya habis-habisan. Kurohige tersenyum puas melihat kedatangan Kuzan. Bagus, sekarang Kuzan sudah bergabung. Kekuatannya jelas lebih besar daripada kapten raksasa yang tadi kalah. Kekuatan tempur kita di tengah pulau ini jadi jauh lebih tinggi sekarang. Shanks menjawab dingin. Itu tak akan mengubah banyak hal. Kami berdua akan menyapu kalian satu persatu. Awalnya Shanks hendak langsung menyerang Kuzan, namun Mihawk menghentikannya. Biarkan aku yang duluan menghadapinya, sekalian mengukur level mantan admiral ini. Mihawk segera meluncurkan rentetan tebasan jarak jauh ke arah Kuzan. Kuzan membentuk tameng es berlapis haki untuk bertahan, tapi tebasan Mihawk terlalu ganas hingga tameng itu hancur berkeping-keping. Kuzan buru-buru menghindar. Selanjutnya Kuzan mencoba serangan jarak dekat dengan tinju es berbalut haki. Mihawk langsung menanggapinya. Sungguh bodoh kalau Kuzan memilih jarak dekat, padahal itu justru keunggulanku. Mihawk menangkis tinju es itu dengan pedang hitamnya, lalu balas menebas. Tebasan mengenai sasaran, tapi ternyata itu hanya klon es. Kuzan asli masih berdiri jauh di belakang. Mihawk tersenyum tipis. Sudah kuduga dia tak akan sebodoh itu menyerang jarak dekat. Benar saja, hanya klon es. Yang asli masih menjaga jarak aman. Kuzan lalu melepaskan serangan buru
burung es raksasa dari kejauhan. Mihawk dengan mudah mengatasinya, bahkan tebasannya menembus hingga hampir mengenai Kuzan yang asli. Kuzan cepat menghindar karena tahu tebasan jarak jauh Mihawk tak bisa ditahan tameng es biasa. Dari kejauhan Mihawk berkata, "Pemanasan sudah cukup, sekarang perlihatkan kekuatan aslimu, mantan admiral." Sementara itu di Mary Geoise, pertarungan Dragon melawan Gorowase Warkuri terus berlanjut. Seperti dibahas sebelumnya, Warkuri telah menjadi jauh lebih kuat setelah mengakses 20% energi sihir tambahan dari ruang rahasia. Awalnya dia sempat membuat Dragon kewalahan, tapi lama-kelamaan Dragon mulai membaca pola bertarung Warkuri dengan sempurna. Dia menemukan cara paling efektif menghadapi Gorowase yang sudah dikuatkan energi sihir itu. Kini Dragon mulai unggul. Dia memperkenalkan teknik baru, salah satunya mengkompres tekanan angin menjadi bola-bola kecil tapi sangat padat, lalu menembakkannya seperti peluru bertubi-tubi ke Warkuri. Saat mendekat, bola angin itu meledak menghasilkan hembusan kuat berulang-ulang. Jumlahnya banyak, tapi yang paling berbahaya adalah campuran energi plus Haoshoku Haki super kuat Dragon, sehingga ledakan-ledakan itu memunculkan petir hitam haki yang menyakitkan. Warkuri bertahan dengan pertahanan tangguh, tapi tetap mendapat beberapa luka serius yang butuh waktu pemulihan karena dampak Haoshoku Haki tersebut. Meski terluka, tubuh Warkuri masih sangat kokoh, sehingga dia bisa terus bertarung. Di tengah duel itu, Jupiter tiba-tiba muncul dan langsung menyerang Dragon. Gorosei ini sudah pulih sepenuhnya dan kini terasa jauh lebih kuat. Warkuri langsung menyadarinya dan berkata pada Jupiter bahwa dia telah mengakses 10% energi sihir dari ruang rahasia. Kini posisinya Warkuri 20%, Mars 10%, Jupiter 10%. Hanya Garling dan Nusujoro yang belum mengakses energi tambahan sama sekali. Kedua Gorosei pedang itu tampaknya masih merasa cukup dengan kekuatan haki serta kemahiran pedang mereka tanpa perlu energi sihir ekstra. Di lokasi lain, Sabo bersama Karasu, Koshiro, wakil pemimpin Lunaria, serta dua anggota Lunaria terus melawan Gorosei Mars yang kekuatannya naik berkat 10% energi sihir. Mereka memberikan perlawanan hebat, terutama saat Sabo menggabungkan serangan api dengan 3 Lunaria. Sayangnya, serangan kombinasi itu tak bisa dipakai terus-menerus, dan Mars mulai beradaptasi serta mengatasi serangan gabungan tersebut. Kini mereka harus merancang strategi baru. Ada momen di mana Mars melepaskan teknik dahsyat yang memadukan kekuatan Insumade dengan Haoshoku Haki Super Dragon, berhasil membuat satu anggota Lunaria terpental dan langsung tumbang. Wakil pemimpin Lunaria marah besar dan hampir menyerang gegabah, tapi Sabo menghentikannya. "Jangan ceroboh, kalau salah langkah kamu ikut kalah." Kemarahan memang wajar, tapi gegabah hanya akan merugikan. Wakil pemimpin itu akhirnya mendengar dan menahan diri. Meski satu Lunaria tumbang, masih ada 2 lagi yang bisa dipakai Sabo untuk variasi serangan api kombinasi. Strategi baru yang mereka susun nanti diharapkan bisa memberikan dampak signifikan pada tubuh Mars. Di area berbeda, pemimpin Bukanir, wakilnya, serta satu sekutu kuat dari pasukan revolusi sedang menghadapi Gorosei Nusujoro. Pemimpin Bukanir menyadari Haki Nusujoro belum pulih total, jadi mereka harus memanfaatkan momen ini untuk mengalahkannya secepat mungkin sebelum Haki itu kembali 100%. Mereka melancarkan serangan gabungan sangat kuat, tapi Nusujoro dengan lincah menghindar. Sebagai Gorosei tercepat, wajar saja dia bisa mengelak. Setelah itu, Nusujoro balas dengan tebasan destruktif yang membuat kedua pemimpin Bukanir terpental dan terluka. Mereka belum kalah, tapi Nusujoro jelas menunjukkan levelnya masih di atas. Di pertarungan lain, pemimpin Lunaria dan Morley melawan Gorosei Garling. Di tengah pertarungan, Ivankov dan Inazuma tiba untuk membantu setelah menyelesaikan urusan di area lain. Kini Garling harus menghadapi 4 lawan sekaligus. Pindah ke dunia Matahari Elbaf, Nami dan kawan-kawan yang masih terikat kekuatan tanda panah Gungo sedang membahas Brook. Seperti kata Jinbe sebelumnya, Brook tiba-tiba seperti tersadar lalu membebaskan diri dan pergi sendirian secara misterius. Mereka tak paham apa yang ada di pikiran Brook. Robin berkomentar, mungkin ada bagian masa lalu Brook yang masih tersembunyi dari mereka. Robin hanya berharap Brook aman meski bertindak sendiri. Sementara itu, Sanji sedang bergegas menuju lokasi Nami dan yang lain untuk membebaskan mereka, tapi dihadang raksasa iblis serta beberapa monster mimpi buruk. Sanji marah besar, "Jangan halangi aku saat aku mau menyelamatkan Nami dan Robin." Maka selanjutnya Sanji akan bertarung melawan raksasa iblis serta monster-monster itu. Di tempat lain, Ripley, Oimo, serta beberapa prajurit raksasa sedang mengejar para siswa sekolah Waru yang masih bergerak sendiri karena pengaruh kekuatan Satria Suci. Saat mengejar, monster mimpi buruk mengganggu mereka. Franky kini sudah terpisah dari Ripley karena berada di area berbeda dan sedang bertarung melawan beberapa monster sambil mengomentari betapa kacaunya situasi. Pertempuran terjadi di mana-mana. Beberapa prajurit raksasa bertarung bersamanya. Salah satu prajurit berkata, sejak diketahui Loki tak seburuk dugaan, dia sangat berharap Loki segera naik dan membantu. Jika Loki ikut bertarung untuk Elbaf, keadaan bisa berubah drastis. Franky menimpali bahwa dia juga menantikan kemunculan Luffy. Seperti keyakinan raksasa pada Loki, Franky yakin Luffy mampu membalikan situasi
situasi. Para prajurit senang mendengarnya dan berkata kalau Luffy dan Loki bersatu, musuh pasti akan dikalahkan. Jauh dari sana, Fujitora sedang mendekati pulau markas Kaisar Bayangan Dunia Bawah karena mendapat misi memburunya. Dalang dibalik serangan ke berbagai markas cabang angkatan laut. Namun dia dihadang 5 kapal berisi anak buah Kaisar Bayangan. Situasi rumit karena setiap kapal membawa sandara agen pemerintah dunia yang pernah ditangkap. Anak buah Fujitora memastikan sandara itu asli karena wajah mereka dikenal. Ini ancaman sungguhan, bukan tipuan. Fujitora tak bisa melepaskan meteor atau serangan jarak jauh besar. Dia terpaksa melompat ke kapal-kapal itu, bertarung jarak dekat sambil menahan kekuatan agar tak membahayakan sandara. Setelah mengalahkan banyak musuh, Fujitora menggunakan sedikit gravitasi untuk memecah papan kapal tempat sandara berada, lalu menerbangkan papan itu sehingga agen-agen itu melayang aman. Dia berusaha memindahkannya ke kapal marinir. Anak buah Kaisar Bayangan mencoba menyerang sandara yang melayang, tapi Fujitora menghalangi demi keselamatan mereka. Sementara itu, Denden Mushi siaran langsung di kapal-kapal terus merekam. Kaisar Bayangan menyaksikan dari ruangannya dan berkata, aksi Fujitora cukup menghibur. Dia akan menunggu sampai benar-benar puas baru turun tangan sendiri. Nah, bagaimana menurut kalian terkait ini? Nah, itu tadi berbagai hal menarik pada pembahasan channel Bochnime kali ini. Menurut kalian bagaimana? Silahkan tulis di kolom komentar di bawah. Oke, segitu saja untuk pembahasan kali ini. Jangan lupa like, share, dan subscribe untuk video menarik selanjutnya. Peaceful World!